Balik lagi di channel YouTube Jagoan Helm bareng gue Raditya Tari. Kali ini kita kedatangan motif dari JP Rocker lagi. Sebelumnya kita udah unboxing yang versi warna black goldnya. Sekarang ada lagi JP Rocker yang sama, masih di tipe motif sama, yaitu RK series. Kalau yang ini di RK07 yang deep blue. Deep blue artinya warna biru. Kira-kira kayak gimana motifnya ya? Kalau yang udah gue lihat sih langsung gue ngingetin gue sama suatu helm. Ada kemiripannya gitu. Oke, untuk di kelengkapannya only helm dan sarung, tidak ada kelengkapan lainnya. Jadi kalau JP Rocker emang cuma dapat itu aja selama di tiap pembeliannya. Oke, kita geser dulu. Kira-kira motif helmnya kayak gimana ya? Dan ngingetin gue sama helm apa? Dan ini dia. JP Rocker RK07 Deep Blue. Oke, sekilas pasti teman-teman udah nggak asing waktu pertama kali ngeliat motifnya. Yes, ada kemiripan sama helm Arai Rapid Neo. Cuma gue rada lupa nama motifnya apa. Pokoknya mungkin nanti editor bisa cantumin ting kayak gini warnanya. Mirip-mirip emang kayak si Arai Rapid Neo. Tapi masih ada pembeda. Jadi ada beberapa pembeda warna dan grafis dari si JP Rocker yang RK07 ini. Nah, kalau yang gue lihat si JP Rocker sama si Arai Rapidnya itu sebenarnya mereka juga terinspirasi dari sebuah motif. Nah, kalau gue baca-baca, ini yang dari hasil riset gue ya. Kalau misalkan ada yang salah, teman-teman bisa bantu koreksi di komentar. Jadi kalau yang gue lihat, si motif JP Rocker ini dan si Arai Rapid Neo itu terinspirasi dari mobil balap Porsche di tahun 1980. Itu ada ajang balap namanya Le Mans 24 jam. Jadi balapan selama 24 jam non-stop tidak berhenti. Itu salah satu ajang balapan yang legendaris banget dan sangat ditunggu-tunggu sampai tahun sekarang. Dari tahun 1980 sampai sekarang bener-bener hype-nya gokil dah si balapan Le Mans itu. Nah, jadi Porsche itu di tahun 1980 itu mereka ada sponsor utama dari tim balap mereka, yaitu Apple Computer, alias kalau zaman sekarang kita menyebutnya brand Apple. Jadi waktu itu mereka jadi sponsor utama dari si mobil Porsche tipe 935. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ada kemiripan memang motifnya antara yang Porsche Apple Computer itu sama si depan kita si JP Rocker ini. Yang paling menonjol pasti teman-teman yang lihat ini nih, bagian si rainbow spektrumnya. Ada kemiripan kan sama si Porsche itu. Jadi setelah gue riset-riset lagi, gue cari tahu, oh ternyata si Arai Rapid Neo sama si JP Rocker yang RK07 ini ambil inspirasi dari mobil balap Porsche itu gitu. Cuma bedanya emang kalau kita lihat, kalau di mobil balap Porsche kan dia rainbow spectrum, sesuai namanya rainbow atau pelangi, jadinya semua warna pelangi dimasukin di situ. Magiku Hibiniu ada, jadi livery garisnya itu di mobil Porsche itu teman-teman bisa lihat. Nah, itu kan kalau versi aslinya. Kalau ini kan lebih ke arah terinspirasi si RK07 itu. Makanya dia cuma ngambil 3 warna aja, yaitu bagian warna biru, merah, sama kuning. Tapi masih ada kemiripan inspirasi dari si Porsche 935 Apple Computer itu. Setelah gue riset-riset tuh, pantas gue pas buka si JP Rocker sama si Arai Rapid Neo tuh, kok kayak gak asing ya? Kayak pernah lihat gitu, livery balap apa ya? Ternyata setelah gue searching-searching, gue riset. Oh, pantes. Ternyata dari mobil Porsche 935 tuh, yang tahun 1980. Emang livery yang legend banget. Dan pasti kalau misalkan kalian maniak balap yang udah gak asing banget sama motif itu, pasti langsung, oh iya iya iya. Yang Porsche itu tuh 935 yang Apple Computer. Langsung ngarah ke sono gitu pas ngelihat motifnya. Oh iya, mirip ya. Oke, balik lagi ngomongin si JP Rocker ini. Untuk warna deep blue-nya di mana, Bang? Warna deep blue-nya itu ada di bagian tengah sini nih. Jadi lebih ke arah biru apa ya? Ini birunya unik loh, sumpah. Ini perpaduan. Gue lupa atau bingung cara nyebutnya, ini warna biru apa ya? Si deep blue-nya ini. Teman-teman mungkin ada yang bisa bantu komen di komentar. Ini namanya warna biru apa ya? Jadi itu kayak biru Tosca tapi gelap banget. Jadi bukan biru yang biru biasa. Kalau biru biasa kan kita bisa lihat di rainbow spectrum ini. Ini kan yang biru biasa nih. Nah, kalau bagian tengah ini deep blue-nya ini kayak warna biru Tosca tapi digelapin gitu.
Ini gue bingung nyebutnya. Biru apa ya? Kalau diperumpamain juga kayak apa ya? Agak bingung gue nyebut nama birunya. Yang pasti ini warna biru, bukan hitam. Jadi dia unik banget untuk motif si JP Rocker ini. Dan bener-bener kasih kesan racing livery gitu. Jadi cuma ada perpaduan garis-garis tajam aja. Penarikan garisnya. Bener-bener kesannya balap, racing, tapi masih retro. Tuh. Jadi kayak ala-ala livery balap tahun 1980 gitu, 1970 1980. Emang retro banget sih. Zaman-zaman eranya itu tuh. Banyak sih emang motif-motif ya atau livery balap yang menginspirasi banget untuk motif-motif retro sekarang gitu. Contohnya kayak si Apple komputer ini jadi inspirasi buat motif si JP Rocker juga nih. Liverynya Porsche gitu. Emang paling keren sih kalau ngambil inspirasi ya. Kalau pengen helm-helm retro sekarang emang dari Porsche sih kebanyakan ya. Karena itu bener-bener legendaris banget motif-motif mereka tuh untuk dijadiin motif. Oke. Terus perpaduan warnanya dia sebenarnya lumayan banyak tapi tidak yang nusuk di mata gitu, masih soft gitu, masih enak dilihatnya. Ada warna putih, hitam, terus warna deep blue-nya di bagian atas atau toskanya nih. Terus ada merahnya juga dan rainbow spectrumnya juga. Pokoknya nih motifnya oke. Ini racing banget sih. Gue ngebayangin kalau pakai motif ini itu motornya pakai yang cafe racer tuh. Jadi yang retro tapi yang pakai stang jepit. Cocok banget nih pakai motif-motif gini nih. Oke, lanjut kita ngomongin si helmnya JP Rocker. Jadi dia salah satu helm full face retro dari JP Helmet. Jadi JP Helmet itu gue ingetin sekali lagi ada JP Helmet, JPX sama JPR. Masih satu grup. Si JP Rocker ini masuk ke kategori yang retro full face. Dan kalau ngomongin ukuran batok, dia sebenarnya agak gede. Jadi buat teman-teman yang badannya kurus kayak kita-kita ini, gue saranin teman-teman pakai jaket. Karena dulu waktu gue cobain, waktu ini helm pertama launching di acara pameran, gue nggak pakai jaket, gue ngaca, oke, ini gede. Dan sayangnya dia tidak ada ukuran batok, jadi cuma only satu aja. Yang pasti yang sebesar ini, jadi tidak ada yang lebih kecil lagi, cuma ada satu ukuran batok aja. Tapi untuk pilihan size busa dia ada banyak, ada ML XL kayak biasa, jadi bisa nyesuaiin aja nanti teman-teman pakai size yang apa. Tapi itu saran gue, bisa pakai jaket biar gak kebanting banget sama helmnya. Terus secara looks memang dia retro, tapi secara fitur dia modern. Kita bahas satu-satu ya. Di bagian bawah depan, bagian mulut, dia ada ventilasi. Dan ini bisa dibuka tutup untuk ventilasi mulutnya. Mekanismenya itu ada di dalam. Tuh, bisa kedengeran kan suaranya? Nilai gue buka tutup. Mekanisme buka tutup ventilasi bagian mulutnya. Nah, sementara kalau di bagian jidat, ini ada 3 ventilasi. Cuman untuk ventilasi jidat dia paten, nggak bisa dibuka tutup. Jadi kalau misalkan hujan, memang agak-agak nyes-nyes dikit. Dan itu udah gue testimoni juga, karena gue sempat pakai JP Rocker ini touring dari Bekasi sampai ke Geopark Ciletuh, kurang lebih makan perjalanan sekitar 5 jaman. Memang waktu itu kita lewatin hujan juga, lumayan deras. Dan ya ada nyes-nyes dikit sih kepala gue emang. Karena itu ventilasi jidatnya dia nggak bisa ditutup nih. Jadi paten kebuka terus. Terus gimana bang? Kalau saran gue untuk teman-teman pengen pakai JP Rocker ini, lebih ke peruntukan untuk musim kemarau aja. Kalau hujan mending disimpan dulu deh helmnya. Karena ini juga helm hobi sebenarnya, bukan untuk kebutuhan daily. Kalau gue ngeliatnya JP Rocker nih, lebih ke untuk hobi weekend, untuk kebutuhan weekend, untuk liburan aja, pokoknya bukan untuk daily, lebih ke helm hobi. Terus untuk ventilasi keluar ada di atas, ada di belakang satu. Visornya ini sudah flat bawaan dan masih dapat yang clear. Kalau teman-teman pengen yang dark smoke atau iridium ya, itu harus dibeli secara terpisah dan sudah ada. Dan untuk di bagian samping ini terdapat knop yang bisa teman-teman lihat yang bulat dan ternyata ini terbuat dari besi. Jadi kasih kesan yang retro banget. Dan untuk cara buka tutupnya juga gampang banget, tinggal puter searah jarum jam atau berlawan jarum jam, kayak buka baut gitu. Untuk buka knopnya gampang banget. Dan helm ini juga sudah didukung fitur Glasses Fit. Biarpun dia tidak ada tag-nya. Sudah ditestimoni sama teman gue, Bang Semi. Waktu itu dia touring selama 5 jam pakai kacamata. Dan testimoni dia sangat nyaman. Gak ada kerasa sakit di bagian pelipis atau di batang kacamatanya. Gak neken, enak banget selama 5 jam perjalanan touring. Gak bikin ganggu gitu. Dan bener-bener berarti artinya Glasses Fit-nya berfungsi secara maksimal.
Oh ya, hampir kelewatan juga, helm ini sudah bersertifikasi SNI dan sudah GOT untuk sertifikasi internasionalnya. Terus untuk di bagian dalam, tali penguncinya ini dikasih yang double D-ring. Jadi memang kasih kesan yang retro banget. Dan gue suka double D-ringnya itu besinya dia warna merah wine atau merah hati gitu. Merah marun. Keren lah, ngasih kesan yang mewah banget. Dan udah ada ini juga, emergency quick release yang warna hitam ini, tapi ada tulisan pullnya. Ini emergency quick release kalau amit-amit terjadi kecelakaan. Dan di bagian neck roll bawahnya dia ada semacam reflektor juga. Ini yang warna silver ini, 2. Jadi kalau misalkan kepantul cahaya kendaraan atau kena senter, nanti dia langsung mantul balik si reflektornya nih. Untuk semua busa udah pasti bisa dicopot pasang buat dicuci. Dan yang gue suka, si JP Rocker ini sudah ada slot intercomnya. Dan sangat-sangat gede banget, jadi cocok untuk berbagai macam jenis speaker. Dan enak, selama gue 5 jam perjalanan, gue juga pakai intercom waktu itu. Gue nggak ngerasa kayak ganjel atau gimana untuk bagian kupingnya. Jadi bener-bener nyaman dan enak banget, pas slot intercomnya. Oke, sekarang gue mau timbang kira-kira beratnya berapa buat si JP Rocker ini. Terakhir kalau di motif sebelumnya kita timbang ada di 1585. Apakah ada perbedaan? Tapi harusnya enggak sih. Karena ini sama-sama SAS L juga yang lagi gue unboxing. Tapi nggak apa-apa, kita timbang sekali lagi buat mastiin. Ini untuk SAS L. Untuk manual booknya anggap aja 5 gram. Karena nggak ada isi apa-apa di manual booknya. Oke, ini buat yang SAS L. Oh, masih sama ternyata. 1585, hampir 16. Kenapa bisa hampir 16, Bang? Karena itu, ukuran batoknya lumayan gede. Makanya dia jadi sedikit lebih berat dari full face biasa. Tapi biarpun beratnya hampir 1,6, selama kemarin 5 jam gue perjalanan touring, gue nggak kerasa pegel di leher. Karena nyaman banget, enak, dan senyaman itu. Jadi kalau, dengan catatan, itu harus yang size yang benar. Atau size yang biasa teman-teman pakai gitu. Dan ini true fit juga, jadi gue biasa pakai size M. Di JP Rocker ini gue juga pakai size M. Dan selama 5 jam perjalanan, itu nyaman-nyaman aja, nggak kerasa berat di leher. Selama catatan size-nya benar ya, jangan salah pilih size. Oke, sekarang gue mau ngasih penampakannya gimana waktu dipakai. Tapi di video ini gue coba ngasih penampakan aja, karena ini sebenarnya kegedean. Ini yang gue unboxing size L. Untuk size M-nya lagi OTW, secepatnya ada stok. Oke, ini dari depan, kayak gini penampakannya. Agak kegedean kan? Jadi kayak astronot gitu. Jadi dari depan, samping, belakang, samping. Itu dia penampakannya waktu motif ini dipakai. Dari sisi depan, samping, sama belakang. Nah, buat harganya berapa, Bang? Untuk si JP Rocker RK07 ini dibanderol di harga 1 juta pas. Tapi tenang aja, lagi ada diskon yang gede banget. Penasaran diskonnya berapa? Langsung aja mampir ke toko kita di Gregasi Bekasi Selatan. Atau bisa juga bungkus pakai online shop atau marketplace. Karena promo diskon ini berlaku di offline maupun di online store kita. Oke, gue Raditya Tari. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.